Saya dulu. Selamat siang sahabat Setengs dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Kory Chandra Prasetya, mewakili gerakan Cinta Indonesia, membudayakan kembali sopan santun seperti ucapan terima kasih, maaf, tolong, permisi. Dan budaya ini wajib dikembalikan supaya Indonesia kembali lagi menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa lain di dunia. Karena hilangnya sopan santun ini boleh memecah belah keluarga, persahabatan, komunitas, dan antar umat beragama di bangsa ini. Mari kita menjaga unsur ini sama-sama, yang pastinya ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya akan wawancara eksklusif hari ini dengan Bang Ian dari NU Gorontalo yang sedang mengambil pendidikan kembali sarjana hukum di bidang hukum di Jakarta. Apa kabar Bang Ian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Bang Ian, sebelum saya wawancara, boleh nggak Bang Ian perkenalan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang pengikut setia dari gerakan ini. Perkenalkan, nama saya Rivian Saleh, saya dari Gorontalo. Saat ini kesibukan hari-hari di Jakarta karena lagi PSBB. Saya lebih asik baca buku di rumah dan kuliah online. Karena saya lagi ngambil pasca sarjana di salah satu universitas di Jakarta. Ya, kegiatan di Gorontalo apa aja Bang? Selain giat di NU? Kalau saya selain tentunya berorganisasi, karena dari awal sejak kuliah aktivis, saya aktif di gerakan literasi. Saya juga aktif di usaha kecil-kecilan, Wah, pengusaha ya. UMKM maksudnya Bang? Ya, gitu. Sekalian juga saya saat ini juga baru membuka kantor hukum sendiri yang alhamdulillah sudah mulai membantu teman-teman yang saat ini butuh penanganan hukum, tapi memang kita tahu betul bahwa untuk memberikan bantuan hukum itu sudah mulai dikomersilkan. Nah, sehingga kita buat lembaga bantuan hukum ini untuk mengakomodir teman-teman atau masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah. Iya, Bang, langsung aja to the point ya mengenai gerakan sopan santun ini. Bang, saya mau tanya Bang Ian nih, menurut pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum atau sebagai orang yang terlibat di organisasi religius agamis yaitu NU, menurut Abang secara global penting nggak sih gerakan sopan santun, dan apa itu sopan santun? Baik, jadi gini Bang, kalau menurut saya identitas Indonesia salah satunya adalah sopan santun. Nah, identitas ini menurut saya sudah menjadi khas yang betul-betul dikenal oleh dunia luar. Itu merupakan produk asli original orang Indonesia. Iya. Kebanyakan bule melalui vlog dan lain sebagainya, mereka sangat sangat terpukau dengan masyarakat Indonesia yang murah senyum dan sebagainya. Meskipun saat ini kita tahu betul bahwa sopan santun, tutur kata ini sudah mulai meredup ya menurut saya, karena mungkin akses internet dan lain sebagainya ini memberikan satu wadah dan wabah baru. Wabah baru ya. Iya. Sehingga kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sikap perilaku yang cenderung mengikuti budaya-budaya yang bukan otentik dari Indonesia. Akhirnya budaya sopan santun mulai terkikis dengan sendirinya. Gitu, jadi Bang. mulai hilang ya Bang ya. Dan hilang. Ini membahayakan sebetulnya buat kita ya, buat Indonesia. Ya. Bukan hilang sih, lebih tepatnya itu mulai terkikis. Iya, mulai terkikis. Kalau hilang kayaknya udah nggak ada. Ya. Nah, saya pribadi masih berupaya untuk membudayakan,
kemudian mempraktekkan, memberikan contoh bagaimana sih gerakan literasi, bagaimana sih gerakan gerakan sopan santun yang seharusnya selalu menjadi khas masyarakat Indonesia. Dan saya khawatirnya gini Bang, memang kita giat nih, kita bersama giat. Khawatirnya karena yang giat sedikit jadi terkikis dan hilang Bang. Ya. Itu yang saya khawatirkan. Bahaya banget itu Bang. Nah ini Bang, kalau tadi secara global, kalau menurut Abang teladan apa yang harus kita lakukan sebagai yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, dimulai dari keluarga dulu Bang, bagaimana memberikan teladan sopan santun ini Bang? Sebenarnya gini, gerakan sopan santun lain sebagainya ini sebenarnya bagi saya cukup mudah. Kita bisa memulainya dari lingkungan paling kecil, misalnya keluarga. Kalau kita misalnya organisasi, lingkungan-lingkungan kecil itu ketika kita memberikan contoh bagaimana sih gerakan sopan santun yang sebenarnya dari bersikap, bertutur kata. Bagi saya dengan memberikan contoh kepada lingkungan, apalagi misalnya orang yang kemudian memberikan contoh adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar, misalnya tokoh milenial nih, misalnya tokoh adat, tokoh atau orang yang betul-betul berpengaruh di lingkungan tersebut. Nah bagi saya ini sangat penting karena mengingat budaya sopan santun ini sangat mengkhawatirkan. Ini penting untuk terus merawat, merajut agar budaya kita yang menjadi identitas kita dengan sopan santun yang sudah dikenal oleh dunia barat, ini khas dunia timur, itu penting menurut saya Bang. Bang, menurut saya maksud saya begini Bang, teladan apa sih yang biasa Abang berikan di komunitas terkecil, organisasi, terus keluarga yang membudayakan sopan santun? Teladan dari Abang sendiri seperti apa yang Abang upayakan? Kalau di lingkungan saya itu, saya nggak mungkin mengajarkan mereka kan, gini, nggak mungkin. Jadi saya lebih cenderung memberikan contoh. Teladan Memberikan contoh misalnya gini, misalnya ada case kemarin waktu itu kita sempat buat gerakan webinar kan, karena lagi masifnya corona dan sebagainya di wilayah, di daerah. Nah kemarin itu kita berupaya untuk saling berbagi senyum. Itu salah satu gerakan kita, berbagi senyum. Kenapa berbagi senyum? Karena kemarin kita sempat dapat informasi bahwa dengan adanya corona ini, COVID-19 ini,